Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amilah Nurul Hidayah dengan NIM 24142002. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai hukum bisnis syariah dalam Al-Quran. Pertama, kita perlu memahami bahwa Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang bisnis dan ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam surat An-Nahl ayat 89 yang menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, hukum secara umum dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hukum yang berkaitan dengan akidah, yaitu kewajiban manusia untuk meyakini Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, hari akhir, dan takdir. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan akhlak, yaitu aturan yang mengarahkan manusia untuk memiliki perilaku dan moral yang baik. Yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan pendekatan manusia yang disebut dengan fikih. Fikih ini terbagi menjadi 2, yaitu fikih ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan yang kedua, fikih muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Hukum bisnis syariah termasuk dalam fikih muamalah karena berkaitan dengan aktivitas ekonomi, perdagangan, dan transaksi antar manusia. Dalam Al-Quran sendiri terdapat berbagai ketentuan hukum seperti hukum keluarga, hukum privat, hukum pidana, hingga hukum ekonomi dan keuangan yang menjadi dasar dalam pengaturan bisnis syariah. Selanjutnya, Al-Quran memiliki kebijaksanaan dalam menerapkan hukum. Di antaranya adalah memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan sama sekali, menyedikitkan tuntunan, menerapkan hukum secara bertahap, serta selalu sejalan dengan kemaslahatan manusia. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum bisnis syariah tidak bersifat memberatkan, melainkan bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Dalam perspektif Al-Quran, hukum bisnis syariah mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, ada kepemilikan modal atau ras al-mal yang harus diperoleh dengan cara halal dan sesuai syariat. Yang kedua, tenaga kerja yang profesional yang bekerja secara jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, keuntungan yang bernilai tambah, yaitu keuntungan yang diperoleh tidak hanya bersifat materi, tetapi juga membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat. Adapun juga karakteristik hukum bisnis syariah dalam Al-Quran adalah berlandaskan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai fondasi yang kokoh. Hukum ini merupakan sistem yang komprehensif karena memadukan prinsip bisnis dengan nilai moral. Tujuan utamanya adalah menjaga solidaritas masyarakat serta menambahkan moralitas yang tinggi dalam kegiatan bisnis. Selain itu, hukum bisnis syariah juga bertujuan untuk melindungi kemaslahatan manusia dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier secara adil dan seimbang. Terakhir, syariat dalam hukum bisnis syariah bertujuan untuk menjaga 5 pokok kemaslahatan, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta. Dengan demikian, aktivitas bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada nilai keadilan, etika, dan keberkahan. Sebagai kesimpulan, hukum bisnis syariah dalam Al-Quran merupakan sistem hukum yang mengatur kegiatan ekonomi berlandaskan prinsip keimanan, akhlak, dan keadilan dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya Amilah Nurul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.